Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmat Wahyu Pramono dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Departemen Teknik Informatika dan Komputer. Oke, sepertinya ini sudah menjelang akhir dari pertemuan kita dari pembahasan tentang basis data 1. Ini adalah hari ke-7 di mana total dari hari kita ada 8 pertemuan. Oke, sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, Rengga Asmara, Eskom OCA. Oke, pembahasan pertama adalah memahami operator dasar aljabar rasional. Menurut saya seluruh teori-teori yang sudah dijelaskan dari pertemuan 1 sampai 6 merupakan teori dasar ya, dimana mungkin dikatakan sedikit untuk penerapannya, sedangkan untuk pertemuan 7 sampai 8 ini banyak sekali penerapannya dan banyak sekali kasus-kasus yang bisa diselesaikan. Perlu diketahui bahwa aljabar rasional bukanlah SQL, hanya bisa dibilang algoritma penyelesaian untuk beberapa kasus. Oke, kita langsung saja. Pertama, aljabar rasional terdiri atas 5 operasi dasar, yaitu select, projection, Cartesian product, union, dan set difference. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah select, atau simbol apa itu ya? Kurang tahu. Oke, langsung saja ke bentuk umumnya adalah bisa dibilang tau, F, dan R, dimana F adalah kondisi dan R adalah baris, atau bisa ditulis sebagai tau kondisi, select, dan R adalah barisnya, dimana F adalah ekspresi yang terdiri dari operan atau atribut, operator pembanding, operator logika seperti AND, OR, NOT. Kondisi select dapat berupa nama atribut, operator pembanding, nilai konstanta, atau nama atribut, operator pembanding, dan nama atribut. Oke, ini beberapa contoh select. Ya, select B sama dengan B dalam string dan diambil pada baris R. Maka yang akan ditampilkan adalah karena B yang diminta adalah B kecil, maka yang dalam relasi R, maka yang dipilih adalah bagian ini aja, yang secara baris memiliki B besar, memiliki nilai B kecil, jadi pada posisi ini dan ini. Oke, contoh kedua, select departemen number 4 di employee. Oke, di sini DNO ada banyak sekali ya nomornya, dan hanya dipilih DNO yang 4, jadi ditampilkan hanya 3 saja. Oke, contoh ketiga, kita gunakan operator logika, jadi select DNO 4 or DNO 5, yang artinya tampilkan pegawai dari departemen number 4 dan 5, atau bisa ditulis sebagai seperti ini, V. Yang kedua adalah projection atau P. Sindikatnya adalah atribut yang dipilih, bentuk umum, daftar atribut R. Jadi bisa dibilang ini mengambil proyeksi dari satu buah kolom dalam tabel.
Jadi kalau select tadi baris, kita di sini projection adalah kolom. Jadi bisa dilihat, misalkan saya ingin memproyeksikan C dan A dari tabel R, maka C dan A yang akan ditampilkan. Berikutnya adalah Cartesian product atau X atau cross product dan juga X. Jika R dan S adalah relasi dengan jumlah atribut K1 dan K2, maka R kali X adalah himpunan tupel dengan ariti K1 plus K2. Bisa dibilang ini seperti perkalian biasa ya, perkalian ya, yakni misalkan R kali S, maka A digabungkan dengan S baris pertama, kemudian A lagi dengan baris kedua, baru berikutnya R baris kedua dengan S baris pertama, dan begitu seterusnya. Jadi R kali S dalam tabel kedua tabel ini akan menjadi tabel seperti ini. Oke. Berikutnya adalah union. RUS merupakan himpunan tupel-tupel yang ada pada kedua relasi R dan S. R dan S mempunyai ariti yang sama, atribut S ke I harus sama dengan atribut I ke R. Baris yang duplikat akan dihilangkan atau dieliminasi. Jadi ini adalah penggabungan antara dua tabel yang mana harus memiliki baris yang sama meskipun kolom yang berbeda. Kolom yang sama meskipun dengan baris yang berbeda. Di sini akan ditampilkan semua pada tabel hasil kecuali baris yang sama. Oke, yang berikutnya adalah set difference atau minus. Jadi ini adalah mengurangi kolom atau baris yang ada di R tapi tidak ada di S. Jadi bisa dilihat dari R yang mempunyai kesamaan pada S adalah bagian CBD, maka R kurangi S adalah kembali ke R, hanya saja yang sama dengan S akan dihapus, jadi CBD akan terhapus. Oke, kita langsung latihan soal saja. Tampilkan semua data pegawai yang dimiliki oleh Alicia dan Ramesh. Kita gunakan select ya, karena mengambilkan semua data, jadi satu baris penuh. Jadi select F name sama dengan Alicia or F name sama dengan Ramesh dalam tabel employee ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, tampilkan semua data pegawai untuk departemen 4 dan gaji lebih dari 25.000. Jadi select DNO sama dengan 4 or kita gunakan dan, karena departemen yang memiliki lebih dari 25.000 agar departemen 4 yang kurang dari 25.000 tidak akan tampil. Jadi seperti ini. Kemudian tampilkan semua data pegawai untuk departemen 5 dan gaji lebih dari 30.000. Jadi kurang lebih sama, hanya saja dibedakan syarat-syaratnya. Oke, ini adalah contoh-contoh yang lain. Tadi kan bentuk soalnya adalah kita menggunakan kalimat tanya lalu dengan sintaknya, kemudian sekarang adalah sintaknya dan dibuatkan kalimat tanya ya. Oke, yang keempat kita bahas satu persatu. Di situ terlihat bahwa dia ingin departemen 4 dan gaji lebih besar dari 40.000 atau dengan nama James di tabel employee. Jadi dia ingin menampilkan James
yang nama James yang dari departemen keempat dan gaji lebih dari 40.000. Karena di sini menggunakan operator OR, jadi James, asal nama James meskipun tidak dari departemen 4 ataupun gaji lebih dari 40.000 akan tampil. Kemudian proyeksi LNAME FNAME salary, jadi menampilkan kolom dari LNAME, FNAME dan salary dari employee. Jadi menampilkan semuanya ini, LNAME dan salary, tampilkan seluruhnya. Oke, yang keenam adalah LNAME, FNAME, salary, di mana hanya menginginkan DNO yang kelima. Jadi pegawai dari employee yang memiliki departemen nomor 5 akan ditampilkan LNAME, FNAME, salarinya. Oke. Kemudian student instruktur dari tabel yang di atas, maka karena union adalah penggabungan tapi dengan nilai yang sama tidak akan ditulis, maka itu sudah jelas. Kemudian 8, student main instruktur adalah nama yang di student dikurangi dengan yang di instruktur, di mana apabila ada yang sama pada di instruktur maka akan dihapus pada student. Oke, itu juga sudah jelas. Maka yang ke-9 adalah perkalian silang, jadi akan mengkalikan kecuali yang sama. Oke, untuk yang terakhir, dia memproyeksikan LN, jadi menampilkan seluruh LN yang mana FNAME-nya sama dengan Richard atau FNAME-nya sama dengan Johnny. Jadi Richard atau Johnny pada penggabungan student dengan instruktur, seperti itu. Ya, sepertinya pertemuan kita telah berakhir untuk kali ini, dan jangan lewatkan pertemuan ke-8 sebagai ending dari tutorial ini. Oke, sekian dan terima kasih. Saya Ramadawi Pramono unjuk diri. Silakan kirim feedback ke Facebook saya atau ke email saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.